Percaya? Lembut Atan sambil menahan senyum. Ia menatap santai kedua mata Daisy yang balas menatapnya, penuh tanya. Kamu percaya kalau aku bisa baca isi hati bahkan tahu isi pikiran kamu? Lanjut Atan. Tak seru rasanya jika Daisy mendadak mode senyap layaknya sekarang. Daisy yang awalnya memunggungi Atan, berangsur balik badan sekaligus menghadap Atan. Atan menahan tawanya dan berakhir tersenyum puas. Ih, jangan bohong. Rengek Daisy. Tangan kiri yang tidak memegang botol infus, mengguncang pelan pakaian hangat bagian dada milik Atan. Memangnya cuma kamu yang boleh bikin duniaku jungkir balik? Enggak ih. Lupakan saja. Ucap Atan yang kemudian menyinggung penampilan Daisy ketika baru bangun tidur. Menakutkan bagaimana? Secantik ini kok dibilang horor? Ucap Atan serius. Daisy yang langsung tersipu sekaligus berbunga-bunga, sengaja pura-pura mual. Fatalnya, Atan langsung menyikapinya dengan serius. Aku lagi bercanda ih, biar enggak terlalu kaku. Rengek Daisy yang kemudian memeluk manja tubuh Atan. Ya ampun. Aku beneran khawatir. Ucap Atan sambil balas memeluk Daisy. Wajahmu ini. Bentol-bentol merah gini. Jerawat. Apa cacar? Ini sakit enggak? Lembut Daisy menggunakan tangan kirinya yang dihiasi jarum infus untuk mengelus setiap bentol merah kecil-kecil di wajah Atan. Bentol merah di wajah Atan, ada lebih dari 20. 23 loh. Ini beneran enggak sakit? Kemarin pas terakhir, satu pun sepertinya belum ada, ucap Daisy masih sangat lembut sekaligus manja. Atan sengaja menunduk hanya untuk menatap kedua mata Daisy dengan lebih intens. Coba obati. Harusnya cuma kamu yang bisa sembuhin. Ucapnya sambil menahan senyum di tengah tatapannya yang makin intens ke kedua mata Daisy. Senyum berikut tatapan yang juga menular kepada Daisy. Daisy berinisiatif memipihkan bibirnya, membuatnya lebih lembab, dan perlahan berjinjit. Ia mengecup bentolan di dagu kiri Atan dan itu membuatnya sangat deg-degan. Bentol-bentol di wajahku, enggak hanya satu, kan? Rengek Atan sambil menatap manja Daisy. Sempat terkejut, bahkan takut, ekspresi langka seorang Atan yang bisa sangat manja layaknya sekarang, sukses membuat Daisy enggak. Ih kok bisa segemas ini? Enggak. Sudah, obati saja bentol-bentolnya. Nanti sekalian mau aku tambahi lagi biar kamu makin sibuk ngobatinnya. Ucap Atan dan membuat Daisy ngakak lagi. Karena pintu kamar mandi tak sampai dikunci dan memang terbuka, Daniel sengaja masuk. Kak Daisy sudah bisa pacaran, berarti kakak sudah sembuh, komentar Daniel sambil mendekat. Tanpa Daniel sadari, kedatangannya itu membuat kedua sejoli yang ia datangi, mirip maling tertangkap basah. Daisy yang sempat membingkai wajah Atan menggunakan kedua tangan, setelah Atan memegang botol infusnya, buru-buru menjaga jarak dari Atan. Aku pikir kakakku akan mati. Soalnya pas maghrib-maghrib, mata kakak putih semua. Kakak kejang parah, lanjut Daniel makin sedih. Kakak masih hidup, kamu enggak usah sedih. Kakak sehat. Kakak baik-baik saja, lembut Daisy yang kerap menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia balas menatap sedih Daniel. Tumben kakak ngomongnya lembut banget. Biasanya kalau ngobrol sama aku, selalu teriak-teriak. Bibir sampai nyangkut di hidung bahkan kadang nemplok di telinga. Terus, mata juga loncat ke sana kemari.
Jujur Daniel terus berbicara meski Daisy sudah langsung membekapnya. Ketika Daisy panik setengah mati akibat penggakuan jujur Daniel, tidak dengan Ethan yang malah ketawa. Parah Daniel. Ini saja masih proses jaim, takut beneran bos Ethan bisa baca pikiran apalagi suara hatiku. Lah ini kok dia malah buka aibku terang-terangan. Batin Daisy dan membuat Ethan yang mendengarnya makin sulit menyudahi tawanya. Sekitar setengah jam kemudian, dokter yang ditemani perawat, datang melakukan kontrol rutin kepada Daisy. Sekarang juga sudah boleh pulang? Ucap Ethan heran. Selain sudah dibolehkan pulang, hasil pemeriksaan kesehatan Daisy memang dalam keadaan normal semua. Daisy sehat secara medis. Karena suhu tubuh Daisy saja sudah 34 derajat. Daisy hanya merasa sedikit lemas sekaligus pusing. Namun, dokter mengatakan itu wajar dan akan sembuh dengan sendirinya. Cukup istirahat dan nutrisi yang cukup, ucap dokter laki-laki bertubuh berisi itu sangat ramah. Menginap 1 malam lagi, Ethan bermaksud meminta agar Daisy diizinkan menjalani rawat inap di sana 1 malam lagi. Namun, Daisy segera meraih sebelah tangan Ethan. Daisy yang duduk selonjor di ranjang rawatnya memilih pulang. Daisy ingin istirahat di rumah saja. Kendati demikian, perhatian Ethan tak usai di sana. Ethan tak hanya mengantar Daisy beserta ibu dan adiknya pulang. Karena Ethan juga sampai belajar masak ke Ibu Siva, khusus untuk Daisy. Ya Allah ya Rab, lihat orang cakep masak gini kok ya jadi pengin masukin dia ke botol bening terus dijadikan pajangan saja. Aura kegantengan bos Ethan beneran langsung tumpah-tumpah, sampai ke pulau sebelah. Batin Daisy yang mengintip dari tembok sebelah pintu dapur. Ethan yang sedang mengaduk pelan sup iga buatannya di panci, refleks mesem. Ia yang memang mendengar suara hati sekaligus isi pikiran Daisy, sengaja menoleh ke belakang. Ia dapati, Daisy yang langsung syok dan buru-buru minggat dari persembunyiannya. Akhirnya Daisy menggakui kalau aku benar-benar tampan. Batin Ethan merasa sangat bangga. Suara langkah lari Daisy yang berisik karena Daisy memakai sandal jepit, membuat Ibu Siva terusik. Ibu Siva yang sedang mengulek bahan sambal tomat, sampai mundur melongok dari pintu. Dah tuh anak. Kemarin kejang-kejang dan nyaris bikin ibu jantungan. Nah sekarang sudah balik ke setelan barbar. Sehat-sehat terus ya kak. Ibu rela tiap saat senam jantung gara-gara kamu yang enggak bisa diam. Batin Ibu Siva yang memutuskan kembali melanjutkan mengulek bahan sambal tomat. Ia melakukannya persis di sebelah Ethan. Di dalam kamar, Daisy masih mengatur napas. Ia buru-buru meninggalkan pintu kamar yang sebelumnya sudah sempat ia kunci. Daisy sengaja berhenti di lemari kecil yang dihiasi meja sekaligus cermin rias. Ia sengaja mematut penampilannya. Seperti yang ia duga, wajahnya jadi merah merona layaknya tomat masak. Namun, alasannya begitu bukan karena sakit apalagi efek guna-guna. Alasannya begitu murni karena ia sedang jatuh cinta dan Ethanlah penyebabnya. Akan tetapi, Daisy yang menggunakan kedua tangannya untuk memegangi kedua pipinya akhirnya menyadari. Ada yang beda meski rasanya terbilang sama. Ini mengenai cincin di jari manis tangan kirinya. Kenapa cincin emas putih bunga Daisy miliknya di sana berubah menjadi cincin emas putih tapi label branded orang kaya? Ya Allah! Sejak kapan cincinku berubah? Itu cincin kemana? Cincin bunga Daisyku kemana?
Aku pikir semuanya baik-baik saja karena rasanya sama. Ternyata Daisy langsung sibuk mencari-cari keberadaan cincinnya. Bukan hanya di kamar, tapi juga di luar kamar. Termasuk di dapur, bahkan di dalam mobil Ethan. Namun, Daisy sengaja merahasiakan pencarian yang sedang dilakukan. Gimana ini? Kalau bos Ethan tahu, dia pasti kecewa bahkan marah. Itu hadiah pertama dan beneran berarti buat aku. Ya Allah, aku mau cincin bunga Daisyku. Batin Daisy berlinang air mata sambil terus mencari di dalam mobil Ethan. Hah! Teriak Daisy sangat terkejut. Kepalanya membentur langit-langit mobil tempat duduk penumpang sebelah setir. Sementara di hadapannya, di sebelah kemudi, Ethan menatapnya sangat penasaran. Terlalu fokus mencari cincin, membuat Daisy tak menyadari bahwa ulahnya sudah mencuri perhatian sang kekasih. Ethan yang Daisy ketahui ada di dapur, kini bahkan sudah bersamanya. Ethan langsung ikut mencari-cari. Kamu cari apa? Tanya Ethan sambil masuk ke dalam mobilnya lewat pintu sebelah setir. Enggak. Daisy tak berani jujur. Ia sengaja berdalih bahwa ia kehilangan anting. Di sini juga enggak ada. Apa jangan-jangan di rumah sakit, ya? Pikir Daisy dan sampai diketahui oleh Ethan. Ethan yang masih menatap Daisy penuh keseriusan, sengaja mengeluarkan keset di bawah tempat duduk penumpang Daisy tadi sempat duduk. Antingnya kayak apa? Kalau memang enggak ketemu, biar nanti aku cari yang sama. Kamu suka banget ke anting itu? Sergah Ethan masih sibuk mencari di setiap lubang kesetnya. Sudah kamu balik ke kamar. Fokus istirahat saja biar kamu cepat sehat. Kalau memang enggak ketemu, nanti aku belikan yang baru. Ya ampun bos pacar. Perhatian bos justru bikin aku makin merasa bersalah, sedih Daisy dalam hatinya. Detik itu juga, hati Ethan seolah teriris karena suara hati sang pujaan hati. Yang hilang, hanya satu apa sepasang? Anting yang mana, sih? Sudah, bos. Enggak apa-apa. Aku minta maaf. Iya. Ini mau ke kamar. Aku mau istirahat di dalam kamar saja, ucap Daisy. Dia kelihatan sedih banget, batin Ethan yang juga bersedih. Suasana siang yang sempat terik, perlahan menjadi gelap. Ethan mengawasinya, sebelum berseru meminta Daisy yang ia panggil sayang, untuk makan lagi. Daisy yang sudah sibuk menahan tangis, berangsur menoleh. Ia menatap Ethan dan memang sengaja berhenti melangkah. Daisy menunggu Ethan yang memang menyusulnya. Kok bisa mendadak berubah sih, ya? Aku yang saat itu salah, apa bagaimana, ya? Pikir Daisy sambil membiarkan Ethan merangkulnya. Sudah jangan dipikirin. Coba kasih aku foto anting kamu. Nanti aku pesenin yang sama persis ke toko perhiasan langganan mama, ucap Ethan berusaha menenangkan Daisy. Tangan kanannya yang merangkul punggung Daisy, mengelus-elus di sana penuh sayang. Sementara tangan kiri berangsur menggenggam tangan kiri Daisy. Namun, tangan kiri Daisy menolak genggaman tangan kiri tangan Ethan. Daisy tak mau Ethan mengetahui apa yang ia alami, hingga ia sengaja menggunakan tangan kirinya untuk mendekap pinggang Ethan. Sebenarnya tidak hilang, tapi berubah. Kok bisa ya? Apa memang pas aku dikasih, aku yang salah? Soalnya selain memang dikasihnya belum lama, kok bukannya hilang, tapi malah berubah, batin Daisy. Apanya sih yang berubah? Kok enggak dijelaskan secara detail?
pikir Atan sambil balas memeluk Daisy, di tengah kenyataan mereka yang sama-sama melangkah masuk ke dalam rumah orang tua Daisy. Iya, benar. Bukan hilang, tapi berubah. Ini lebih baik aku jujur apa bagaimana? Soalnya sejauh ini, bakatku memang bikin masalah. Pasti aku yang salah, pikir Daisy setelah Atan pulang, sekitar 10 menit yang lalu. Di kediaman rumah Elra, Ibu Hasna yang mengenali cincin bunga Daisy milik Atan, langsung terkejut. Aku harus menyimpan cincin ini baik-baik. Ini sangat berharga. Ucap Elra sambil terus menaiki anak tangga menuju lantai atas. Elra memandangi cincin milik Daisy, dan memegangnya menggunakan kedua tangan. Tanpa tahu, kedua mata Ibu Hasna mengawasinya dengan saksama dari lantai bawah. Ibu Hasna melakukannya tak jauh dari depan pintu dapur, sambil menikmati rujak Aceh di mangkuknya. Itu kan cincin yang pas malam-malam, bikin Atan sibuk senyum sepanjang pulang dari kerja. Ternyata cincin itu buat Elra. Manis banget ya, hubungan mereka. Lirih Ibu Hasna jadi sibuk tersenyum. Padahal di tempat berbeda, di rumah sakit dirinya sempat dirawat, Daisy mati-matian meminta izin agar dirinya bisa diizinkan masuk ke ruang rawat dirinya sempat menginap. Di ruang rawat yang masih kosong itu, Daisy melakukan pencarian besar-besaran. Dari suasana luar yang sudah mulai sore, dan perlahan menjadi petang. Cincin seperti ini. Pernah lihat enggak, Kak? Sus. Setiap mereka yang sempat membersihkan ruang rawat tersebut, Daisy tanyai. Namun, tak ada satupun yang tahu. Daisy tidak bisa untuk tidak menangis lantaran takut bahkan merasa bersalah kepada Atan. 2 OG maupun 3 perawat yang ada di sana jadi kebingungan. Mereka berusaha menenangkan Daisy, tapi yang ada tangis Daisy makin pecah. Daisy terseduh-seduh, sesenggukan sekaligus ingusan parah. Gimana dong? Aku beneran enggak punya pilihan lain selain jujur. Kalau aku jujur, terus bos Atan marah, gimana? Isak Daisy masih terseduh-seduh. Daisy belum menyerah. Pencarian masih berlanjut di tengah waktu yang sudah malam. Daisy menggeledah setiap sampah di wadah. Oge dan seorang perawat yang membantunya mencari di tempat khusus penampungan sampah di rumah sakit, memilih menyerah. Hujan angin yang turun bisa membuat tubuh mereka makin basah jika mereka melakukan pencarian gila-gilaan seperti yang Daisy lakukan. Belum lagi, mereka juga harus kembali bekerja. Keduanya memutuskan pamit dan hanya mampu memberi Daisy semangat. Aku benar-benar harus menemukannya. Aku salah. Kesalahanku kali ini beneran fatal. Iya, kalau hanya suruh ganti. Kalau sampai minta putus. Pikir Daisy sibuk dengan argumen pikirannya sendiri. Daisy yang mendadak tak lagi kehujanan, jadi bingung lantaran di sekitarnya, hujan deras masih berlangsung. Namun ternyata ketika ia menengadah sekaligus menoleh ke belakang, di sana ada Atan. Atan membiarkan tubuhnya kehujanan hanya karena payung pria muda itu dipayungkan kepada Daisy. Jantung Daisy seolah lepas detik itu juga. Daisy takut, bahkan sangat takut. Rasanya tidak jauh berbeda dari ketika dirinya menolak kematian alam. Ayahnya. Takut, menyakitkan, dan Daisy sungguh tidak mau merasakannya lagi. Kedua mata Atan yang basah sekaligus merah, menatap kedua mata Daisy nyaris tak berkedip. Daisy paham, keadaan itu terjadi karena Atan marah dan itu tentu kepadanya. Maaf. Sebenarnya, aku
ucap Daisy sesaat setelah dirinya berlutut ke Atan. Sudah hilang ya sudah. Kamu bahkan sudah sibuk mencarinya. Ucap Atan yang meski masih bersuara tenang, tetap sangat emosional. Justru aku lebih marah karena kamu terus menyiksa dirimu seperti ini. Kamu sampai hujan-hujanan begini. Kalau kamu sakit lagi, gimana? Aku benar-benar minta maaf. Aku sibuk mencarinya karena bagiku, cincin itu sangat berharga buat aku. Itu pemberian kamu, aku sangat menghargainya, tapi aku menghilangkannya. Balas Daisy masih terseduh-seduh di tengah hidung maupun bibirnya yang sangat merah. Tidak ada yang lebih penting dari kamu maupun kesehatan kamu. Teriak Atan sengaja memotong penjelasan Daisy. Air matanya jatuh karena ia sangat kesal kepada Daisy. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya kepada kamu, tapi kenapa kamu masih saja tidak percaya? Jantung Daisy menjadi berdetak sangat kencang. Jantungnya seolah akan meledak hanya karena kemarahan Atan yang sekarang. Meski sudah sering membuat Atan marah, sebelumnya Daisy belum pernah melihat Atan semarah sekarang. Jika cincin itu hanya membuatmu melukaimu, aku justru jadi sangat membenci cincin itu. Tegas Atan lagi dan makin membuat Daisy tak berani bersuara apalagi melawannya. Berdiri dan lupakan cincin itu jika kamu benar-benar mencintaiku. Tegas Atan dan masih teriak-teriak. Daisy yang ketakutan buru-buru berdiri. Iya, aku nurut. Aku sayangnya ke kamu, bukan cincin itu. Alasanku sayang dan menghargai cincin itu karena itu dari kamu.